Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Akhirnya resmi sudah Sintayong dan juga PSSI memutuskan mengambil jalan masing-masing dan mengakhiri kerjasama mereka dalam membangun sepak bola Indonesia. Walaupun kontrak Sintayong baru saja diperpanjang hingga 2027, itu tidak menghalangi PSSI untuk mengakhiri kerjasama mereka lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Alasan pemecatan Sintayong dari kursi kepelatihan tim nasional Indonesia yang diungkapkan Bapak Erick Thohir cukup masuk akal mimin rasa. Bapak Erick Thohir mengungkapkan secara garis besar di mana ia mengungkapkan bahwa ketidakcocokan strategi dan juga pemahaman bahasa antar pemain dan juga pelatih menjadi alasan utama dipecatnya Sintayong dari kursi kepelatihan tim nasional Indonesia. Jika mengacu pada alasan yang diungkapkan Bapak Erick Thohir mengenai dipecatnya Sintayong dari kursi kepelatihan tim nasional Indonesia, Mimin jadi teringat ketika tim nasional Indonesia dikalahkan secara mengejutkan oleh Tiongkok dengan skor 0-2, di mana pemilihan line up Sintayong pada saat itu dipertanyakan. Poin yang kedua yang Mimin ingat mengenai Sintayong adalah Sintayong memiliki anak emas di tim nasional Indonesia macam Hoki Caraka. Sebagaimanapun performa sang pemain, Sintayong tetap memanggilnya di tim nasional Indonesia walaupun menaruhnya di bangku cadangan. Poin yang terakhir adalah Sintayong dengan berani menempatkan Eliano Reinders di bangku cadangan, pemain yang baru saja dinaturalisasi dan bahkan atas rekomendasi ia sendiri yang Mimin pikir menjadi awal perpecahan mereka berdua untuk membangun sepak bola Indonesia. Kita sama-sama tahu Eliano Reinders diambil sumpah WNI-nya bersamaan dengan Mads Hilgers yang bisa menembus skuad inti tim nasional Indonesia. Berbeda dengan Eliano Reinders, bahkan kalah dari pemain-pemain tim nasional Indonesia macam Egy Maulana Fikri yang ada di bangku cadangan saat pertandingan melawan China, sedangkan Eliano Reinders tidak dibawa meskipun hanya di bangku cadangan. Sungguh aneh sekali. Bahkan ketika ditanya alasan Sintayong tidak membawa Eliano Reinders saat laga melawan China, ia dengan berani mengatakan bahwa Eliano Reinders tidak masuk dan juga tidak cocok dengan strategi yang dipakainya pada laga tersebut. Setelah mengalami desakan oleh warganet dan juga pencinta bola tanah air yang mensupport agar Eliano Reinders dibawa saat melawan Arab Saudi, akhirnya Sintayong pun menempatkan Eliano Reinders di bangku cadangan saat itu. Itulah beberapa faktor yang Mimin pikir membuat Sintayong dengan posisinya sebagai pelatih tim nasional Indonesia terancam oleh kesalahannya sendiri melatih tim nasional Indonesia. Namun begitu, apa yang sudah dilakukan Sintayong untuk mentransformasi sepak bola Indonesia patut kita acungi jempol dan juga ditulis di buku sejarah sepak bola Indonesia. Mimin sebagai supporter tim nasional Indonesia yang selalu mendukung di kala menang ataupun kalah, mengucapkan terima kasih atas perjuangan Sintayong melatih tim nasional Indonesia sampai berada di titik sekarang. Bagaimanapun, berkat ia berani memotong dua generasi yang menjadi langkah awal transformasi sepak bola Indonesia, kita bisa melihat tim nasional Indonesia yang seperti sekarang walaupun banyak dipenuhi oleh pemain diaspora. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah tepatkah keputusan PSSI memecat Sintayong dikala tim nasional Indonesia sedang dalam perjalanan di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga, di mana tim nasional Indonesia sebentar lagi akan berhadapan dengan tuan rumah Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga.
Bagaimanapun mewahnya skuad tim nasional Indonesia sekarang, masa transisi selalu menjadi masa yang sulit di sepak bola bagi setiap tim maupun klub yang ada di dunia. Transisi dari pelatih yang lama ke pelatih yang baru dan juga perbedaan gaya melatih dan juga strategi yang diterapkan di tim nasional Indonesia tentu sedikit banyak akan mempengaruhi permainan skuad Garuda di laga nanti. Mimin harapkan pergantian pelatih di tim nasional Indonesia bisa mengikuti jejak pergantian pelatih yang ada di Liverpool dari Jurgen Klopp ke Arne Slot yang justru malah makin gacor musim ini. Bagaimana menurut kalian football lovers? Apakah keputusan yang diambil oleh PSSI ini dengan memecat Sintayong sekarang momentumnya sudah tepat atau malah keputusan ini blunder bagi skuad tim nasional Indonesia? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.